Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas arti penting tanah, serta komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam tanah. Sehingga, ketika materi ini berakhir, saya harapkan kalian mampu memahami nilai penting tanah bagi pertanian, serta memahami komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, ada dua aspek penting dalam pembahasan kita kali ini. Nilai penting tanah bagi pertanian, serta komponen dalam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu." Dan pada tanah yang subur keluarlah atau tumbuhlah tanaman yang baik. Biizni rabbihi, dengan izin Allah. Maka dari tanah yang subur akan selalu keluar tanaman yang baik. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki tanaman yang baik keluar, maka tanaman tersebut bisa sengsara. Wallazina khabusa la yahruju illa nakida. Tetapi ketika tanah tersebut tidak subur, maka yang keluar adalah tanaman yang sengsara. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah bagaimana Allah memberikan contoh pada kaum yang bersyukur. Tanah memiliki arti yang berbeda-beda, bergantung kepada siapa yang melihat tanah tersebut. Bagi seorang kontraktor, tanah yang baik adalah tanah yang keras. Maka dalam konstruksi, dilakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan tanah yang keras, baik melalui pemadatan ataupun penambahan bahan kimia seperti bentonit. Bagi penambang, tanah merupakan lapisan yang tidak berharga, sehingga harus disingkirkan. Untuk mendapatkan bahan lainnya yang diinginkan, seperti besi, timah, uranium, emas, dan barang tambang lainnya. Bagi seorang ibu, tanah merupakan sumber kotoran bagi putra-putri mereka, sehingga diusahakan anak tidak bermain dengan tanah. Bagi seorang petani, tanah merupakan sumber keuntungan dan tempat menggantungkan hidupnya, sehingga harus dieksploitasi demi keuntungan. Bagi seorang pelestari lingkungan, tanah merupakan penyangga kehidupan, tempat berbagai organisme hidup, sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak dieksploitasi. Lalu, bagaimana dengan seorang mahasiswa pertanian? Bagi mahasiswa pertanian, tanah merupakan sumber keuntungan, sehingga harus dieksploitasi. Namun di sisi lain, harus juga dijaga kelestariannya. Jangan sampai mengeksploitasi namun mengabaikan kelestariannya. Keseimbangan antara dua hal ini sangat ditentukan oleh sosial masyarakat yang ada. Di satu sisi, tuntutan ekonomi, namun di sisi lainnya, kelestarian lingkungan. Sebagai mahasiswa pertanian, perlu diingat, kita tidak mewarisi tanah dan alam dari nenek moyang kita, namun kita meminjamnya dari anak cucu kita. Tanah itu sendiri diartikan sebagai kumpulan dari benda-benda alam yang ada di permukaan bumi dan telah tersusun dalam horizon-horizon, terdiri atas campuran bahan mineral dan bahan organik, serta merupakan media untuk tumbuhnya tanaman, terutama jika air tersedia, beserta dengan udara. Ada beberapa kata kunci penting dalam mendefinisikan tanah. Benda alam, horizon atau lapisan-lapisan, bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan masing-masing, mari kita lihat arti peranan tanah dalam kehidupan. Tanah memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyangga pertumbuhan tanaman dan berkaitan dengan produksi tanaman, sebagai siklus hara, tempat perputaran dinamika hara, sebagai daur ulang limbah. Sebanyak apapun limbah yang dimasukkan ke dalam tanah, maka akan terdaur, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang lama. Sampah masyarakat sekalipun dapat terdaur ulang dalam tanah. Jika mereka dimasukkan ke dalam tanah, mereka akan dimakan oleh organisme tanah dan menjadi hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sebagai sumber pertumbuhan, berbagai macam organisme baik makro maupun mikro. Organisme makro seperti tikus, cacing, orong-orong, dan hewan-hewan lainnya, ataupun organisme mikro seperti bakteri, jamur, Actinomycetes. Bahkan, dalam 1 gram tanah dapat mengandung hingga 1 juta mikroorganisme.
Tanah juga berperan sebagai pengendali air. Tanpa ada tanah, maka air hujan akan langsung kembali ke lautan. Jika dilihat lebih spesifik, tanah akan mengandung bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Air akan disimpan dalam pori makro, sedangkan udara dalam pori makro. Tanah ideal akan memiliki komposisi 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan definisi tanah tadi. Bahan mineral. Bahan mineral merupakan hasil dari pelapukan batuan, bisa berupa in situ, artinya pelapukan bahan induk atau batuan tersebut terjadi di tempat, atau ex situ, hasil pelapukan batuan di tempat lain yang dipindahkan oleh angin, air, aktivitas manusia, atau mekanisme lainnya. Batuan induk akan melapuk menghasilkan mineral primer, seperti terlihat pada gambar. Di bagian atas merupakan mineral feldspar, di bagian tengah merupakan mineral biotit mika, sedangkan bagian bawah merupakan mineral kuarsa. Mineral primer akan melapuk kembali menghasilkan mineral sekunder seperti montmorillonit, kaolinit, dan ilit. Kita akan membahas contoh ini pada pembahasan tentang lempung. Pelapukan lanjutan akan menghasilkan unsur hara, baik makro maupun mikro. Pembahasan ini akan dibahas pada sub unsur hara. Pelapukan mineral, jika dibagi berdasarkan ukurannya, maka akan dibagi menjadi pasir dengan partikel ukuran antara 0,02 mm hingga 2 mm. Di atas ini disebut dengan kerikil. Debu dengan diameter 0,02 hingga 0,05 mm, dan lempung dengan ukuran yang sangat kecil di bawah 2 mikrometer. Tanah dengan komposisi pasir akan memiliki retensi air yang rendah, artinya tidak dapat memegang air, serta drainase yang cepat. Jika kalian menyiram air ke tanah berpasir, maka air tersebut lebih cenderung cepat hilang. Tanah dengan dominasi debu akan memiliki ruang pori yang sedikit, sehingga aliran air akan terhambat dan akan menimbulkan genangan. Jika kalian menyiram air pada tanah dengan dominasi debu, maka akan timbul genangan air di dalamnya. Tanah dengan dominasi lempung memiliki sifat yang sangat berbeda, bergantung kepada lempung dominan. Keberadaan lempung inilah yang akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Lempung memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga memiliki luas permukaan yang sangat besar. Sebagai contoh, jika kita memiliki tanah dengan sisi 1 cm, maka luas permukaan kita adalah 6 cm persegi. Jika kita bagi menjadi 4 bagian, maka luas permukaan akan menjadi 8 cm persegi. Lempung memiliki ukuran yang kecil, sehingga bersifat koloidal. Jika dicampur dengan air akan membentuk sistem koloid atau campuran heterogen. Namun, tidak semua lempung bersifat koloidal, karena yang berukuran kurang dari 1 mikron sajalah yang dapat dikatakan memiliki sifat koloid. Lempung memiliki elektron negatif, sehingga menjadi tempat bagi sebagian besar hara tanaman yang bersifat sebagai kation. Lempung memiliki bentuk kristal, terdiri dari 2 tipe, yaitu silika tetrahedral dengan inti silika dengan 4 kaki oksigen, dan aluminium oktahedral, aluminium atau magnesium dengan 6 kaki oksigen. Masing-masing kristal akan membentuk lempeng, baik oktahedral maupun lempeng tetrahedral. Antar lempengan tersebut berikatan melalui ikatan jembatan oksigen. Bentuk ikatan antar lempeng inilah yang banyak menentukan sifat fisik dan kimia tanah. Ikatan antara lempeng inilah yang menjadi penyusun utama mineral sekunder. Mineral sekunder terdiri dari berbagai macam nama berdasarkan senyawa dominan dan ikatannya. Masing-masing mineral sekunder memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita akan membahas lebih dalam mengenai ikatan lempung 1,1 yang diwakili dengan mineral sekunder kaolinit, ikatan 2,1 dengan kembang kempis rendah diwakili oleh ilit, dan ikatan 2:1 dengan ikatan kembang kempis besar yang diwakili oleh montmorillonit. Kaolinit terbentuk dari lapisan oktahedral dan tetrahedral yang diikat oleh oksigen. Oksigen akan dibagi secara bersamaan
antara lempeng oktahedral dan tetahedral. Kaolinit memiliki bidang sentuh permukaan yang sempit dan tidak memiliki permukaan dalam. Hal ini menyebabkan kapasitas pertukaran kation yang rendah dengan nilai antara 3 sampai dengan 15 mili ekuivalen per 100 gram. Tipe lempung 21 memiliki dua lempeng silika yang menjepit lempeng aluminium. Sekitar 15% dari inti silika pada lempeng silika digantikan oleh aluminium, menyebabkan muatan lempung menjadi negatif. Selanjutnya kita bahas lempung ilit. Lempung ilit merupakan tipe lempung 21 dengan dua lempeng silika yang menjepit lempeng aluminium. Sekitar 15% dari inti silika pada lempeng silika digantikan oleh aluminium, menyebabkan muatan lempung menjadi negatif. Di sela-sela antar lempeng terdapat kalium yang terikat kuat, sehingga lempung tipe 21 tipe ilit tidak terlalu mengembang dalam kondisi basah dan tidak mengkerut dalam kondisi kering. Lempung ini memiliki KTK dengan nilai sebesar 15-40 mili ekuivalen per 100 gram. Selanjutnya kita bahas tipe lempung 21 montmorillonite. Lempeng ini hampir sama seperti ilit, lempeng aluminium yang dijepit oleh dua lempeng silika. Yang menjadi pembeda, tidak ada kalium antar lempeng. Ikatan yang terjadi adalah ikatan antar oksigen, menyebabkan pengikat antar lempeng permukaan dan dalam luas, sehingga memiliki sifat palasitas atau kembang kerut yang tinggi. Tipe lempung montmorillonite memiliki ciri yang paling gampang dikenali. Jika tanah didominasi oleh tipe lempung montmorillonite, maka ketika tanah tersebut kering, maka cenderung membentuk retakan. Namun, jika tanah tersebut basah, cenderung lengket. Tipe lempung ini memiliki KTK yang cukup tinggi, 80 sampai dengan 100 mili ekuivalen per 100 gram. Selanjutnya, kita masuk ke bahan organik tanah. Bahan organik tanah diartikan sebagai bahan tanaman atau hewan yang hidup atau sudah mati, baik yang belum terdekomposisi atau terurai maupun yang sudah terurai dan berada di dalam tanah. Bahan organik terdiri dari bahan makroorganik yang jumlahnya sekitar 16%, senyawa non-humik seperti karbohidrat, protein, lemak sekitar 30%, senyawa humik yang berjumlah sekitar 30%. Senyawa humik terdiri dari 3 bahan, yaitu asam humat, asam sulfat, dan humin. Ketiga komponen senyawa humik dibedakan berdasarkan kelarutannya dalam asam kuat dan basa kuat. Asam sulfat bersifat larut baik dalam basa kuat maupun dalam asam kuat. Asam humat hanya larut dalam basa kuat dan tidak dalam asam kuat. Sedangkan humin tidak larut baik dalam basa kuat maupun dalam asam kuat. Dan 4% biomasa hidup. Biomasa hidup dapat berupa akar, hewan-hewan kecil maupun mikroba. Bahan organik memiliki banyak fungsi sebagai pembentuk struktur tanah, juga sebagai sumber unsur hara nitrogen, fosfor, dan sulfur, serta mampu menahan air dan unsur hara agar tidak lepas dari zona perakaran, serta sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat pada tanah. Air tanah tidak berbentuk H2O murni, melainkan berupa larutan. Air tanah terdiri dari air gravitasi, yaitu air yang masih dapat bergerak di tanah akibat adanya gaya gravitasi. Air ini tidak tersedia bagi tanaman, dikarenakan penyerapan air pada zona akar membutuhkan udara, sedangkan air gravitasi menghilangkan udara dalam zona perakaran. Air kapiler merupakan air yang bergerak akibat adanya gaya kapilaritas, dan biasanya terdapat pada pori mikro dan larutan tanah. Air tipe ini paling banyak tersedia bagi tanaman. Air kapiler dapat hilang akibat evapotranspirasi, penguapan air oleh matahari, dan penyerapan air oleh tanaman. Air higroskopik merupakan air yang terjerap pada partikel tanah oleh gaya adhesi. Air ini tidak tersedia bagi tanaman. Berdasarkan kondisi tanaman, maka kondisi air tanah dibagi menjadi kapasitas maksimum, kondisi di mana pori-pori penuh dengan air. Pada kondisi ini, air gravitasi dapat hilang dari tanah. Tanaman kurang mampu memanfaatkan air pada kapasitas maksimum karena tidak adanya udara yang berperan penting dalam penyerapan air dari tanah.
Kapasitas lapangan merupakan kondisi yang paling ideal bagi tanaman, karena pada kondisi ini, air dan udara dapat diserap dengan optimal. Titik layu permanen. Pada tanah masih tersedia air, namun tidak mampu diserap oleh sistem perakaran. Hal ini menyebabkan tanaman layu. Jika kondisi ini berlanjut, maka tanaman akan layu secara permanen. Komponen terakhir dalam tanah adalah udara. Udara dalam tanah akan mengisi pori-pori tanah bersamaan dengan air. Penyerapan air oleh akar sangat bergantung dengan keberadaan udara di tanah. Jika dibandingkan dengan udara yang ada di atmosfer, maka udara tanah memiliki uap air dan karbon dioksida yang lebih banyak, serta oksigen yang lebih sedikit. Hal ini terjadi karena adanya proses dekomposisi bahan organik oleh organisme tanah, dan ini akan menggunakan oksigen, serta menghasilkan karbon dioksida. Demikian materi yang kami dapat sampaikan mengenai arti penting tanah serta komponen-komponen yang ada di dalam tanah. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.